Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, mahasiswa semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan metode kuasi eksperimen dan minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan difference in differences. Saya harap kalian sudah memahami secara komprehensif terkait dengan apa apa saja yang kemudian asumsi-asumsi yang harus kita penuhi dan kapan kita bisa menggunakan metode tersebut. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali salah satu metode dalam kuasa eksperimen atau metode yang cukup powerful dalam melakukan sebuah causal inference. Oke. Nah, yaitu instrumental variable. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke kelas, silakan mengisi link presensi terlebih dahulu. Silakan foto dan mengisi secara individu. Oke. Nah, minggu lalu saya sempat mention bahwa instrumental variable ini itu memiliki tiga kondisi utama. Nah, salah satunya adalah eh, kita akan menggunakan metode ini, yaitu ketika kita memiliki masalah yang namanya omitted variable bias. Oke, yaitu di mana ada variabel penting yang cukup dominan untuk untuk yang mempengaruhi variabel dependen kita, tapi kita tidak masukkan dalam model. Sehingga nanti eh, hasil estimasi kita akan cenderung bias. Nah, misalnya di sini kita ingin eh, meneliti bagaimana kemudian edukasi itu bisa mempengaruhi pendapatan seseorang. Nah, secara teori memang bahwa semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi juga income. Namun pertanyaannya adalah apakah kemudian pendidikan ini cukup untuk memprediksi income itu sendiri? Jawabannya belum tentu. Masih banyak variabel-variabel lain yang mungkin tidak bisa kita ukur dan itu mempengaruhi income itu sendiri. Misalnya latar belakang keluarga atau mungkin tingkat IQ seseorang yang secara given dia sudah lebih pintar dibanding orang lain. Nah, ini adalah masalah confounding variables, oke, atau omitted variable bias. Yang kedua adalah yang namanya reverse causality. Nah, ingat bahwa ketika kita menetapkan eh, mana variabel dependen, mana variabel independen, itu kita berasumsi bahwa variabel independen itu secara satu arah mempengaruhi variabel dependen. Tapi apakah kemudian hal tersebut bisa kita penuhi? Oke, bisa kita penuhi, belum tentu juga. Karena misalnya sebagai contoh di sini kalian ingin melihat bagaimana alkohol itu mempengaruhi depresi. Apakah kemudian alkohol itu searah mempengaruhi tingkat depresi seorang? Belum tentu. Ya saja orang orang memutuskan untuk minum alkohol itu karena depresi. Oke, sehingga ini yang kita sebut dengan simultaneity atau reverse reverse causality. Yang terakhir adalah measurement error. Nah, ini biasanya banyak kita dapatkan pada data-data survei. Nah, apa itu measurement error? Yaitu error yang kita dapatkan misalnya ketika seseorang tidak melaporkan datanya dengan tepat. Misalnya seperti ini. Saya mewawancarai seseorang terkait dengan tingkat pendidikannya. Dia melaporkan bahwa tingkat pendidikannya itu sampai SMA misalnya. Oke, padahal dia kuliah. Nah, inilah yang kita sebut dengan measurement error. Ini akan mempengaruhi juga hasil estimasi kita. Oke, hal-hal seperti ini kita tidak bisa eh, tangkap. Oke, sehingga biasa kita sebut sebagai noise measurement. Jadi, X dalam hal ini tingkat education itu sama dengan X star yang merupakan representasi dari apa yang dilaporkan dan error itu sendiri atau apa yang tidak dilaporkan. Nah, inilah tiga masalah inilah yang kemudian perlu kalian pertimbangkan atau perlu kalian eh, identifikasi ketika ingin menggunakan metode instrumental variable. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini.
Nah, minggu depan kita akan lebih lanjut berdiskusi terkait dengan apa saja syarat agar metode ini bisa kita pakai dan juga akan melakukan semacam praktek sedikit menggunakan aplikasi R maupun Stata sesuai dengan preferensi kalian. Oke, cukup sekian dan ingat bahwa di Google Classroom saya sudah menginput atau submit tugas untuk minggu ini. Saya sudah menginput sebuah artikel yang yang menggunakan metode instrumental variable itu sendiri dan tugas kalian adalah mengidentifikasi bagaimana peneliti itu mengidentifikasi masalah dalam modelnya sehingga dia memutuskan menggunakan metode ini dan yang kedua adalah bagaimana dia memenuhi asumsi-asumsi dalam metode ini. Oke, cukup simpel ya. Jadi mungkin eh, cukup straightforward lah untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Semoga materi yang saya berikan itu bisa dipahami dengan baik dan nanti bisa diimplementasikan ketika kalian menulis artikel ilmiah atau dengan yang menggunakan metode-metode kuasi eksperimen. Oke, untuk kelas hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.